Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dari dulu, walaupun olahraga gulat itu merupakan sesuatu yang berbahaya dan juga nggak baik untuk dicontoh anak-anak, tapi pastinya pada tahu kan sama The Great Khali si pegulat raksasa. Dalam video kali ini guys, bakal gue bahas tuntas tuh, mulai dari masa kecilnya, kehidupan pribadinya, bahkan sampai karirnya juga dong. Gimana? Jadi penasaran kan? Ya udah, kami persembahkan kisah The Great Khali si pegulat raksasa yang sangat terkenal karena reputasinya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. All right, and then I take hold. It's all right. Just trust me. Just. Kehidupan Khali. Kalau kalian berpikir bahwa Great Khali terlahir kaya dan serba berkecukupan, ya kalian salah besar. Dia terlahir dengan nama asli Dalip Singh Rana dari keluarga tidak mampu di desa di Raina, India. 27 Agustus 1972 adalah hari lahir dari pegulat pro ini. Dalip terlahir dengan gangguan akromegali yang membuat fisiknya menjadi lebih besar dari ukuran normal. Hal ini disebut sebagai gigantisme, di mana otot tubuh manusia bisa bertumbuh secara berlebihan. Dulu memang sempat dianggap sebagai suatu kekurangan, akan tetapi kekurangan itu malah membawa berkah ke dalam kehidupannya. Awalnya dia berhasil masuk ke dalam institusi polisi guys. Kemudian dia mulai tertarik dalam dunia pegulat profesional. Gak lama setelah itu, pada tahun 2001, dia mengikuti ajang World Championship Wrestling selama 8 bulan lamanya. Setelah itu, dia sukses besar dalam ajang pegulat profesional Jepang sejak 2002 sampai 2006. Sampai kemudian pada tahun 2007, namanya semakin naik daun setelah berkecimpung dalam dunia WWE SmackDown. Apalagi ketika dia ditugaskan untuk menghadapi Undertaker. Pertarungan sengit mereka sangat didambakan oleh para fans loh. Masa kecil. Sukses tidak akan tercapai tanpa usaha keras dan mental yang kuat. Begitu juga dengan pengalaman Dalip sebagai The Great Khali. Dulu, Dalip juga melalui masa-masa sulit di mana dia sering ditertawakan teman-teman sekolahnya. Dia juga sulit mengikuti pelajaran di dalam kelas. Bahkan nih guys, orang tua Dalip gak punya uang untuk membayar biaya sekolahnya. Katanya sih, tiap hari guru di sekolah menegur Dalip karena gak punya uang untuk membayar. Belum lagi banyak murid-murid lain yang suka membuli dan melecehkan The Great Khali. Gara-gara kondisi seperti itu, Dalip pun gak mau lagi melanjutkan pendidikan dan berhenti sekolah untuk selamanya. Dia hanya ingin membantu perekonomian keluarganya dengan mulai bekerja serabutan. Pekerjaan pertama. Jauh sebelum terkenal, ternyata Dalip juga pernah bekerja keras untuk membantu keuangan keluarganya loh guys. Suatu hari, seseorang datang ke rumahnya untuk memberitahu kalau ada pekerjaan perkebunan yang tersedia dan Dalip seneng banget. Katanya tiap pekerja bakal dibayar sejumlah Rp5 per hari atau setara dengan Rp900 guys. Apalagi pada masa itu, keluarganya harus kesusahan membayar uang sekolah sebesar Rp2,5 dan membuat Dalip berusaha meminta ayahnya untuk mengiyakan pekerjaan itu. Pasti bos tahu kalau anak berumur 8 tahun yang akan bekerja menanam beberapa pohon di desa, tentunya dia nggak terkesan banget dong. Lagian kan pekerjaan seperti itu perlu stamina dan kekuatan yang besar ya. Cuma ternyata setelah pekerjaan hari pertama selesai, si bos malah seneng banget dong. Walaupun itu adalah pekerjaan pertamanya yang mendapatkan uang, tapi Dalip mengatakan kalau pekerjaan pertamanya merupakan bodyguard seorang pengusaha dan dibayar Rp1.500 atau Rp290.000 setiap bulannya. Kehidupan pribadi. Untuk kehidupan pribadinya, The Great Khali memutuskan menikah dengan sang istri bernama Harminder Kaur pada tanggal 27 Februari 2002. Terus, pada tahun 2012, Dalip dikabarkan masuk rumah sakit karena harus menjalani operasi secara tiba-tiba. Katanya sih buat mengangkat tumor yang ada di kelenjar pituitarinya dan udah menyebabkan akromegali. Buat kalian yang nggak tahu, akromegali biasanya disebabkan oleh tumor dan merupakan suatu gangguan pada kelenjar hipofisis karena menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan. Walaupun sempat menghadapi berbagai rintangan hidup, tapi akhirnya pasangan ini dikaruniai anak bernama Afin yang lahir pada tanggal 26 Februari 2014. Untuk gaya hidupnya sendiri, walaupun dia hidup di dunia yang glamor, tapi Dalip merupakan seorang Hindu yang taat, tidak merokok, dan juga tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Debut gulat. Buat kalian yang nggak tahu, The Great Khali pertama kali debut pada bulan Oktober 2000 dan melawan West Side Players bersama Tony Jones. Di sana, dia juga memperkenalkan dirinya dengan nama panggung baru yaitu Giant Singh.
Setahun setelah itu, dia bergabung ke ajang gulat bernama World Championship Wrestling, sampai akhirnya WCW dibeli oleh ajang gulat saingan mereka yang bernama World Wrestling Federation. Bukannya gabung, tapi perubahan itu membuat Dalip kembali ke Asia dan malah bermain di ajang gulat Jepang yang bernama New Japan Pro Wrestling. Di sana, dia tergabung satu tim bersama Masahiro Chono serta Giant Silva dan mempunyai berat gabungan sebesar 805 pound atau 365 kg. Setelah cukup lama bertahan di Jepang, akhirnya dia menandatangani kontrak bersama World Wrestling Entertainment. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? WWE. Namanya kian semakin naik daun setelah memasuki dunia WWE. Episode ke-7 SmackDown adalah debut paling ngetop dari Dalip Singh Rana. Dia membantai banyak pegulat hebat dan legendaris di dunia WWE. Kemudian disusul sama pertarungannya dengan Undertaker, salah satu fighter paling ditakuti. Selama 15 tahun lebih, Undertaker dianggap berbahaya dalam WWE, tapi dengan kehadiran Great Khali, Undertaker mah kagak ada apa-apanya. Cuman memang pada 20 Agustus 2006, pada pertandingan kedua, Undertaker berhasil mengalahkan Khali. Itu adalah kekalahan pertamanya dalam WWE, guys. Inilah awal karir yang membuat nama The Great Khali semakin dipuja para penonton. Sampai pada tahun 2007, dia pun berhasil keluar sebagai pegulat juara pada tanggal 20 Juli. Disinilah titik puncak dari kesuksesan dari Dalip Singh Rana. Pensiun. Setelah berhasil sukses dalam ajang WWE, Khali selesai pada tahun 2014 dan kembali ke Punjab, India. Di sana, Khali mendirikan dunia wrestlingnya sendiri yang bernama Continental Wrestling Entertainment. Bahkan sampai sekarang kreasinya tersebut masih berlangsung loh. Memang sejak 2014, Khali tidak memperpanjang kontraknya karena udah berkecimpung selama 14 tahun sejak 2006. Hal ini juga dipengaruhi karena berbagai masalah kesehatan yang harus dia tangani semasa berkarir sebagai pegulat. Akan tetapi, setelah dikenal banyak orang dan memiliki ribuan fans, Khali sukses mengubah nasibnya menjadi orang berada. Semua karena dia kerja keras dan gak pernah berhenti menyerah. Mengejar pengacau. Pada tahun 2016, Akademi The Great Khali terlibat dalam insiden mengejutkan di mana beberapa pegulat asing menyerang tempat tersebut. Bukan cuma bertarung dengan staf akademi, tapi para pegulat asing itu merusak barang-barang sekaligus merobek beberapa file dan juga dokumen penting. Untungnya, waktu kejadian itu The Great Khali lagi nggak ada di sana, guys. Katanya sih, para pegulat itu jadi menciptakan keributan karena terjadi penundaan turnamen gulat yang berada di Gurgaon gara-gara tanggalnya bertepatan sama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi. Dalip berusaha nggak melaporkan kasus ini ke polisi dan memilih untuk menyelesaikannya sendiri. Akademi sendiri. Setelah sukses berkarir dan mempunyai nama besar, nggak heran kan kalau The Great Khali akhirnya memutuskan untuk membuat akademi sendiri bernama Continental Wrestling Entertainment. Katanya sih, akademi dia tuh ibaratkan World Wrestling Entertainment versi India, guys. Yang awalnya dimulai sebagai akademi pelatihan, lama-kelamaan berubah menjadi tempat tuan rumah ajang gulat dong. Gak heran sih, apalagi akademinya sendiri terdiri dari 8 hektar tanah, gedung dengan 2 lantai, dan mempunyai tempat gym sendiri. Biasanya, para pegulat yang ada di akademi merupakan pemuda usia 20-an dan harus membayar biaya sekitar 5,8 juta rupiah untuk penginapan, akomodasi, serta pelatihan mereka. Ya, katanya sih mereka dilatih oleh para pelatih lokal dan juga instruktur asing yang berkunjung di mana mereka adalah rekan lama The Great Khali. Menaiki motor. Entah karena punya tubuh raksasa atau salah motornya, tapi waktu The Great Khali mencoba motor Hero Deluxe dengan kapasitas 100 cc ini, kendaraan itu tetap susah untuk dipakai berjalan dong. Buat kalian yang mikir kalau mungkin Khali nggak bisa naik motor, tenang aja guys, ini bukan pertama kalinya dia mengendarai sepeda motor kok. Sebelumnya, Khali pernah menggunakan motor merek lain yaitu seperti bajai Pulsar dan juga Royal Enfield. Sayangnya, tiap kali menggunakan motor, Khali selalu lupa untuk menggunakan helm guys. Padahal kan keselamatan itu nomor 1 ya. Semoga lain kali dia nggak lupa deh ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.